Halo Sinekrip. Oke, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan review kali ini sebenarnya review yang tidak diniatin. Soalnya apa yang gue bahas, yang gue tonton nih juga emang gue temuin secara nggak sengaja sih. Yaitu ada series lokal yang judulnya 96 jam. Ini gue sebelumnya belum pernah denger series ini jujur, karena emang gue nggak terlalu ngulik ya soal berita pembuatan series dan lain-lain. Gue nemu tuh karena awalnya iseng-iseng aja gitu, iseng browsing tontonan-tontonan di video. Gara-gara bosen film Indonesia di bioskop tuh isinya horor yang gitu-gitu mulu, jadi gue coba browsing ada series apa gitu yang seru. Nah terus gue nemu 96 jam ini yang gue belum pernah denger dan gue nggak expect apapun ya. Ya gue iseng aja gue tonton, gue coba putar episode pertamanya, kok dari opening udah ada itu tembak-tembakan, kejar-kejaran, terus ada helikopternya segala gitu. Gue langsung wow, seru nih kayaknya, gue pikir. Dan gue lanjutin lagi nonton lah dari situ. Dan so far gue baru nyampe 4 episode karena emang yang dirilis baru 4 episode ya. Dan sejauh ini entertaining sih. Gue cari-cari itu ternyata ada 8 episode, tayangnya setiap Sabtu gitu. Berarti so far series ini udah nyampe separuh jalan. Dan akhirnya gue mutusin bikin review ini di saat seriesnya masih separuh jalan ya, karena itu tadi. Gue belum pernah denger 96 jam. Di medsos kayak belum banyak yang ngebahas gitu. Yang artinya masih dikit banget yang ngomongin series ini. Padahal gue lihat 96 jam ini lumayan asik loh buat dijadiin tontonan ringan pas weekend ya, karena rilisnya tiap Sabtu. Tontonan yang ringan, yang fun, yang gak perlu mikir ini itu. Udah pokoknya lu duduk, enjoy gitu. Ini lumayan oke. Kayak sudah terlihat dari judulnya ya, series ini tuh ngegambarin konflik yang terjadi selama 96 jam pas sebuah bus yang ngebawa murid-murid SMA itu dibajak. SMA prestisius gitulah yang isinya anak-anak orang tajir. Makanya mereka diculik buat dimintain duit tebusan. Total tuh ada 6 murid plus 1 guru dan 1 cleaning service yang juga diculik karena mergokin pas para penjahat tuh berusaha menyabotase CCTV sekolah. Tapi ternyata salah satu CCTV-nya itu bukan anak orang kaya. Jadi pelakunya tuh salah nyulik gitu. Dan si anak yang bukan anak orang kaya itu namanya Dinda, diperanin Maudy Efrosina yang sebelumnya main di Kodrat. Si Dinda ini adalah penerima beasiswa, ibunya buruh pabrik dan sering diejekin sama teman-temannya karena ya practically dia miskin sendirian di antara semua murid. BTW yang pertama mencuri perhatian gue di antara case-case-nya ini adalah Yunik Priscilla. Dia meranin ibunya Dinda. Gue suka acting sama karakter dia. Karakternya ibu Dinda ini bukan tipe orang tua miskin yang dalam tanda kutip tuh nerima. Kalau kata orang Jawa nerimo gitu ya, yang pasrah, yang sudahlah kita sebagai orang kecil harus bersabar gitu. Dia nggak seperti itu. Dia tuh berani loh, berani ngebelain pas anaknya si Dinda itu dibully sama teman-temannya di sekolah. Dan saat si ibu ini tahu kalau kepala sekolah itu takut ngehukum anak-anak tukang bully karena mereka tuh anak-anak orang kaya, anak kepala yayasan, anak yang ngasih sumbangan, ibunya Dinda nih berani nih ngejelek-jelekin kepala sekolahnya. Bapak itu gimana sih? Masa mau diatur sama anaknya sendiri ini tuh? Nah, dia berani maju. Gue suka itu. Dan nantinya pasti Dinda dan teman-temannya itu diculik, si ibu ini juga aktif ngasih kontribusi. Sekali lagi nggak cuma duduk pasrah terus nangis berdoa ya Allah selamatkan anak hamba tuh nggak. Dia bener-bener kontribusi. Dia emang nggak punya duit buat bayar uang tebusannya yang sebesar 2 miliar per kepala anak, tapi dia aktif ngebantu investigasinya polisi. Jadi plotnya itu emang dibagi jadi 2 fokus gitu. Yang pertama fokus ke tempat di mana anak-anak itu dikurung, di markas penculiknya. Dan yang kedua adalah di luar markas penculik ya of course. Yang sorotannya adalah tentang orang tua murid yang dibantu sama polisi itu berusaha nyari cara gimana ngebebasin anak-anak mereka. Makanya konfliknya rame. Soalnya kayak gue nonton tuh ada aja anjir sumber masalahnya. Ortunya gontok-gontokan lah saling nyalahin. Anaknya juga lagi pada diculik masih sempat gontok-gontokan, berantem, bahkan sama penculiknya mereka tuh juga diadu, disuruh jambak-jambakan, pukul-pukulan, itu cuman buat bisa makan, buat rebutan makanan. Terus mereka juga beberapa kali berusaha kabur dari markas penculik. Banyak pokoknya lah, kayak ini series nggak akan kekurangan masalah, nggak kekurangan konflik, makanya gue seru nontonnya. Apalagi karena settingnya cuman 96 jam ya, ceritanya tuh juga jadi padat. Nggak ada basa-basi, karena emang nggak ada kesempatan untuk lo bisa basa-basi di waktu 96 jam. Temponya juga otomatis jadi cepet, terus ada beberapa selipan twist juga di ceritanya. Dan di luar ekspektasi gue nih, 96 jam itu ternyata lumayan brutal loh. Soalnya gue kan expectnya oke, ini cerita penculikan emang, tapi kan karakternya anak SMA gitu. Ya gue berekspektasinya ini bakal jadi sesuatu yang ya aman-aman saja gitu. Tapi ternyata enggak kan. Gue gak akan terlalu reveal banyak lah ya biar gak spoiler.
Tapi di sini tuh elemen kekerasan bahkan sensualitasnya tuh lumayan tinggi lah. At least buat ukuran film tentang anak SMA. Dan kalau lu baca juga ini judul salah satu episodenya, lu akan tahu kalau ada yang akan mati di sini. Cuman gini sih, gue akuin nih, jangan harap lu akan mendapatkan tontonan yang serius dan cerdas dari 96 jam ini. Sutradaranya soalnya adalah Sonu S, yang sebelumnya kita tahu bersama adalah sutradara dari Alena, Anak Ratu Iblis. Ya jelas ya, 96 jam ini jauh lebih solid, jauh lebih well written dibandingin Alena. Tapi gayanya sama-sama over the top. Ini kelihatan banget Alena sama 96 jam itu didirect sama orang yang sama. Sama-sama gayanya over the top, serba lebay, serba berlebihan. Ya alurnya, ya konfliknya, ya dialognya, ya karakternya juga, semua tuh over the top. Tapi buat gue itu juga bisa jadi hiburan tersendiri loh. Karena over the top tadi tuh banyak yang konyol, jadinya gue pas nonton itu nggak perlu mikirin tetek bengek logika, ini itu loh kok ini jadi begini, kenapa sih itu bertindak begitu, itu gue nggak perlu mikirin lagi. Pokoknya kayak gue bilang tadi, udah duduk aja, santai, sambil makan, sambil nyemil, tonton, nikmatin apapun yang dikasih sama seriesnya. Di situ lu akan terhibur. Nikmatin aja misal karakternya ada yang bego atau ada yang nyebelin kayak si Karin sama Bintang itu, anjir nih dua manusia ini laknat banget, bikin gue pengen lempar HP ke layar. Ya emosi gue, tapi udah enjoy aja, nikmati apa yang lo dapet dari series ini udah. Karena aktor-aktornya juga punya pola pikir yang sama. Mereka tahu mereka lagi main di sebuah series yang nggak terlalu serius, yang nggak berusaha buat jadi cerdas, so mereka having fun. Tengku Rifnu contohnya, dia meranin Ramos, si bos penculik, dan kelihatan banget Tengku Rifnu itu bersenang-senang maininnya. Ramos tuh karakternya kejam, jahat banget, keji, tapi gayanya flamboyan. Bukan ngondek ya, tapi flamboyan gitu lah. Pokoknya lo tonton, lo akan paham. Pokoknya dia kejam tapi flamboyan. Actingnya tuh nggak terlalu serius, ya sama kayak keseluruhan series ini, over the top, lebay, tapi fun. Kalau skor ya buat 4 episode pertama 96 jam ini gue kasih 6,5 dari 10 lah. Karena ini masih separuh jalan, masih banyak hal juga yang belum di-reveal sama misterinya. So, nanti kita lihat ke belakangnya seperti apa. Jadi buat yang pengen mendapatkan tontonan fun yang gak perlu mikir ini itu, tonton 96 jam, ada di video, tayang tiap Sabtu. Tuh per episode ya durasinya sekitar 45 sampai 50 menit lah. Pendek. Atau mungkin dari kalian ada yang udah nonton, bisa juga share review kalian, opini kalian soal 96 jam buat yang udah nonton. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. So gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.